Baiklah, selamat pagi, Ibu Valina Nur Amalia MPD sebagai dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga serta teman-teman yang menonton video ini untuk pagi, siang maupun malam. Kami ucapkan selamat pagi, siang maupun malam. Oke, kami dari kelompok 5 yang disusun oleh kelompok 5 yaitu yang beranggotakan pertama yaitu saya Fernand Sajen sebagai moderator, selanjutnya Muhammad Jovi Ferdinando, selanjutnya Rio Julianto, selanjutnya Rehan Saputra, dan terakhir Ahmad Ragiljaya. Jadi tujuan kami membuat video ini yaitu bertentang bakti sosial dan pembagian sembako untuk warga desa binaan. Jadi di PPT atau video kali ini itu kami membagi menjadi pertama yaitu latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran dan bentuk bantuan, tahapan pelaksanaan, dokumentasi aksi sosial, dan kesimpulan atau refleksi kemanusiaan. Sebelum itu akan dibacakan oleh anggota-anggota kami. Yang pertama yaitu dilanjutkan di bagian latar belakang yang akan dilanjutkan oleh sebagai berikut. Ya, latar belakang kegiatannya adalah yang pertama itu kondisi ekonomi. Terdapat tantangan ekonomi bagi sebagai warga desa di desa binaan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dan yang kedua adalah beban kebutuhan. Meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok membebani kelompok masyarakat prasejahtera. Yang ketiga adalah peran pemuda. Mahasiswa dan pemuda memiliki tanggung jawab moral sebagai agen perusahaan sosial yang tanggap lingkungan. Dan yang terakhir adalah Tridharma, yaitu kegiatan ini merupakan perwujudan nyata dari nilai pengabdian kepada masyarakat. Tujuan utama: meringankan beban, membantu pemenuhan kebutuhan pangan harian bagi warga yang kurang mampu secara ekonomi di desa binaan. Kepedulian sosial: membutuhkan empati, rasa syukur, dan menguatkan semangat solidaritas sosial di kalangan para pelaksana kegiatan. Eratkan silaturahmi, membangun dan merawat hubungan interaksi sosial yang harmonis dan berkelanjutan dengan masyarakat sekitar. Selamat pagi atau siang, dosen pengampu mata kuliah serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Saya perwakilan dari anggota kelompok 5 akan memaparkan bagian krusial dari program bakti sosial kami, yaitu mengenai sasaran dan bentuk bantuan. Baik, jika kita melihat pada poin pertama, terdapat sasaran penerima. Di sini kami menerapkan sistem skala prioritas yang ketat. Bantuan tidak dibagikan secara acak, melainkan difokuskan kepada warga yang paling membutuhkan bantuan di desa binaan. Berdasarkan data yang telah kami validasi, sasaran ini kami bagi ke dalam 4 kluster utama. Pertama, warga lansia yang hidup sebatang kara karena mereka tidak memiliki support sistem keluarga untuk memenuhi kebutuhan harian. Yang kedua, keluarga prasejahtera berpenghasilan minim yang sangat terdampak oleh fluktuasi harga bahan pokok. Yang ketiga, warga yang sedang sakit atau tidak bisa bekerja sehingga kehilangan sumber pendapatannya. Yang keempat, serta penyandang disabilitas di desa binaan yang membutuhkan perhatian khusus dari kita semua. Selanjutnya, beralih ke poin kedua mengenai bentuk bantuan, kelompok kami merancang bantuan ini dalam bentuk paket sembako. Fokus utama kami di sini adalah pemenuhan komoditas pangan pokok yang memiliki nilai nutrisi yang baik untuk mendukung ketahanan pangan harian mereka. Secara mendetail, setiap paket sembako yang kami siapkan terdiri dari beras premium seberat 5 kg sebagai sumber karbohidrat utama, lalu ada minyak goreng kemasan 1 liter, selanjutnya ada gula pasir 1 kg yang dilengkapi dengan daun teh, dan yang terakhir mie instan dan sarden kaleng sebagai pelengkap lauk pauk yang tahan lama. Melalui akurasi sasaran, penerima serta kualitas bentuk bantuan ini, kelompok 5
berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan esensi pengabdian masyarakat secara nyata, tepat sasaran, dan berdampak langsung. Sekian penjelasan dari slide ini. Pemaparan selanjutnya mengenai tahapan pelaksanaan akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tahapan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan penyaluran bantuan sembako ini akan kami laksanakan melalui 4 tahapan, mulai dari persiapan hingga penutupan. Tahap pertama adalah pendataan. Sebelum segalanya dimulai, kami melakukan survei langsung ke lokasi dan berkoordinasi erat dengan pihak dan perangkat desa. Tujuannya sangat jelas, untuk memvalidasi dan memastikan kebenaran data calon penerima agar bantuan nanti benar-benar tepat sasaran. Tahap kedua yaitu persiapan. Setelah data dinyatakan lengkap dan sah, proses dilakukan dengan penggalangan dana dari para donatur yang telah mendukung kegiatan ini. Setelah dana terkumpul, kami segera melakukan pengemasan paket sembako dengan standar yang bersih dan higienis demi menjaga kualitas barang yang disalurkan. Tahap ketiga yaitu distribusi. Penyaluran tidak dilakukan secara berkumpul di satu titik, melainkan langsung dari rumah ke rumah. Cara ini kami pilih agar bantuan pasti sampai langsung ke tangan penerima, sekaligus menjaga keamanan dan mencegah terjadinya kerumunan warga. Dan tahap terakhir yaitu evaluasi. Setelah seluruh penyaluran, tim akan kembali mendata seluruh hasil yang telah dilakukan di lapangan. Kami juga melakukan penilaian menyeluruh terhadap kelancaran seluruh rangkaian kegiatan, mencatat hal yang sudah berjalan dengan baik serta menemukan hal yang masih bisa diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya. Baik, terima kasih. Dokumentasi aksi sosial. Bagian ini memuat catatan visual dan cerita singkat dari perjalanan kegiatan kami, dibagi menjadi 3 bagian utama. 1. Kekompakan tim. Gambar ini menggambarkan semangat gotong royong yang kuat di antara seluruh tim relawan. Bersama-sama kami bekerja dengan penuh tekad demi menyukseskan setiap tahapan. Program kepedulian di desa binaan kami membuktikan bahwa kebersamaan adalah kunci kelancaran kegiatan. 2. Proses distribusi. Di sini saya terlihat momen nyata saat penyerahan bantuan sembako berlangsung sesuai rencana. Bantuan diantara secara langsung ke rumah-rumah warga. Hal ini dilakukan agar penyaluran berjalan aman, tepat sasaran, dan tetap menjaga kehangatan saat bertamu dengan penerima manfaat. 3. Senyum warga. Dan inilah hasil yang paling berharga, rasa syukur dan kebahagiaan yang terpancar jelas dari wajah warga desa penerima bantuan. Senyum mereka menjadi bukti bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bermanfaat secara materi, tetapi juga membawa ketenangan dan semangat baru bagi mereka. Refleksi kemanusiaan. Sebagai penutup, kami ingin berbagi pemikiran yang kami rangkum dalam catatan pengabdian kelompok 5, yaitu bakti sosial sejati bukan semata-mata tentang apa yang kita berikan, melainkan tentang ketulusan hati, penghormatan, dan cara kita memuliakan marwah penerimanya.
yang artinya nilai utama dari kegiatan ini bukan hanya terukur dari jumlah barang atau dana yang disalurkan. Yang paling penting adalah niat tulus dari hati, sikap menghargai, serta cara kita memperlakukan setiap penerima dengan penuh martabat dan rasa setara. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, setelah kita mendengar beberapa tujuan pembuatan video ini serta apa saja yang ada poin-poin yang sudah kami sebutkan, yaitu kami mengambil kesimpulan yaitu bakti sosial sejati bukan semata-mata tentang apa yang kita berikan, melainkan tentang ketulusan hati, penghormatan, dan cara kita memuliakan marwah penerimaannya. Oleh sebab itu, kami membuat catatan pengabdian kepada seluruh teman-teman dari kelompok 5. Baiklah, sekian, terima kasih. Apabila ada yang kurang ataupun sebagainya, kami terima karena kami lebih dari kata sempurna, yaitu marilah terus berpegang tangan dan menebar manfaat bagi sesama. Oke, sekian, terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman yang telah menonton. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.